Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 15 September 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-24, bertepatan dengan peringatan Santa Perawan Maria Berduka Cita. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes bab atau pasal 19 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih, peringatan Santa Perawan Maria Berduka Cita hari ini mengungkapkan Maria sebagai teladan sempurna dari seseorang yang tetap setia berdiri di dekat kayu salib sampai saat kematian putranya. Tindakan kasih sedemikian mengungkapkan kemauan Maria untuk menanggung pencobaan macam apapun, kesulitan apapun, dan penderitaan sengsara yang bagaimanapun beratnya, agar dapat tetap bersama dengan Yesus, berdoa untuknya dan mendukung dia, walaupun hal itu berarti harus menyaksikan kematian putranya yang mengenaskan di atas kayu salib. Saudara yang terkasih, bayangkan betapa pedihnya hati Maria selagi dia menyaksikan segala ketidakadilan yang menimpa putranya dan juga sekarang penderitaannya di atas kayu salib. Maria hanya dapat memandang putranya dengan kesedihan yang mendalam sambil berdoa kepada Allah Israel. Maria dengan setia berada di dekat salib putranya itu yang tak lain adalah darah dan dagingnya sendiri. Sungguh seorang ibu sejati. Saudara saya terkasih, sebagaimana telah dinubuatkan oleh Simeon, hati Maria akan ditembus oleh sebilah pedang penderitaan. Akan tetapi, fiat Maria yang tanpa syarat dan karena fiatnya yang keluar dari kedalaman hatinya, Maria mampu untuk menerima semua penderitaan yang harus ditanggungnya. Maria berdiri tegak di bawah salib putranya sebagai seorang yang menjadi model bagi kita semua dengan jawaban iya-nya kepada kehendak Allah secara berulang kali, baik pada saat-saat yang susah maupun saat-saat penuh kegembiraan. Di Bukit Kalvari, Maria menunjukkan kepada kita bagaimana kita juga dapat berdiri dengan setia di dekat salib Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, sehubungan dengan warta Injil singkat hari ini, di samping mau memperlihatkan kedukaan Bunda Maria memandang putranya yang tersalib, masih ada catatan begini. Penginjil Yohanes hendak memberikan makna simbolis kelahiran jemaat Kristus, yakni gereja. Momen ini adalah momen kemuliaan Yesus, yakni bahwa hidupnya ditinggikan saat ia mati, yakni saat penyerahan rohnya. Di bawah salibnya berdirilah seorang perempuan dan seorang murid. Keduanya tidak disebutkan namanya, seolah-olah mau menekankan sifat simbolis itu. Si perempuan, ibunya, menandakan ibu dari jemaat Kristus atau gereja. Dan murid yang dikasihi adalah Yohanes, tetapi bisa juga secara simbolis semua murid yang dipanggil untuk mengikutinya dalam ketaatan kepada Tuhan kita. Ketika kepada tokoh ibu gereja dan murid yang dikasihi ditambahkan Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus, ia telah dimuliakan dan darah serta air menjadi lambang dari baptisan dan perjamuan Ekaristi. Maka berdirinya jemaat Kristus atau gereja dinyatakan. Perlambangan ini meskipun samar, namun tidaklah berlebihan. Maka dalam perspektif Injil Yohanes,
kiranya dapat dikatakan penempatan Maria Ibu Yesus di bawah salib dalam peranannya yang ganda. Pertama, sebagai lambang feminim Ibu Gereja. Dalam pandangan teologis, gereja selalu diibaratkan sebagai mempelai perempuan, dan Kristus adalah kepala dari gereja itu. Yang kedua, sebagai kemenangan perempuan yang menekankan peran serta perempuan dalam karya penyelamatan. Gambaran negatif, Hawa telah digantikan Hawa yang memberi kehidupan, tak lain adalah Maria. Saudara-saudari yang terkasih, gelar Maria Bunda Allah dari gereja kepada Maria Ibu Yesus sama sekali bukan untuk menyembah Maria, karena yang pantas disembah hanyalah Allah Tritunggal yang Maha Esa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Memang ada banyak orang Kristen yang aneh dewasa ini, bahkan yang gemar mengaku-ngaku penuh Roh Kudus. Mereka menolak gelar Maria Bunda Allah. Padahal justru ketika penuh Roh Kudus, Elizabeth sanggup menyebut Maria sebagai Bunda Tuhannya. Lukas 1 ayat 41-43. Banyak umat saat ini menentang Roh Kudus ketika mereka menolak Maria Bunda Allah. Dan sesungguhnya mereka tidak tuntas memahami Yesus Kristus. Pada saat mereka menolak Maria Bunda Allah, maka Yesus Kristus yang dilahirkan Maria itu adalah sekedar manusia. Tetapi kalau orang Kristen juga mengakui Yesus adalah Allah, maka tidak bisa tidak harus mengakui bahwa Maria adalah Bunda Allah. Gelar ini sangat penting, sebab gelar itu tidak berhenti ditujukan kepada Maria, melainkan pada akhirnya diarahkan kepada sang anak yang dilahirkan Maria itu sendiri. Artinya, gelar itu mempertegas bahwa yang dilahirkan Maria bukan sekedar manusia, tetapi dia adalah juga Allah sendiri. Dengan kata lain, gelar itu mempertegas keilahian Yesus Kristus. Ya Bapa Surgawi, aku menyerahkan setiap situasi yang aku hadapi kepadamu. Bunda Maria, doakanlah aku agar aku tetap tabah setia seperti dirimu pada saat-saat sulit dan dalam penderitaan hidupku. Amin.